Puji nama Tuhan ya. Berita yang kita dengar, makin banyak orang yang disembuhkan dari COVID-19, puji Tuhan ya. Jadi kita tetap di rumah, kita ikutin apa yang diperintahkan oleh pemerintah supaya wabah ini segera berakhir. Sebelum kita diskusi firman Tuhan, kita angkat pujiannya. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah lain di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa akan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu. Tidak sekalipun Engkau mengecewakan kami. Engkau Allah yang selalu baik, teramat baik bagi kami. Tuhan Yesus, kami ingin supaya firman Tuhan yang akan kami diskusikan sebentar memberkati kami, keluarga kami, dan jikalau ada teman-teman, saudara-saudara yang mendengarkan renungan keluarga kami, Tuhan Roh Kudus berkatilah mereka, supaya firman Tuhan juga memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Hari ini kita akan berbicara sebuah topik yang akan kita bicarakan 3 seri. Karena topiknya perlu pembahasan yang dalam dan dari sudut pandang orang banyak, pemahaman beberapa orang, maka kita akan membaginya 3. Ya, hari ini adalah seri pertama, selanjutnya seri kedua, dan selanjutnya seri yang ketiga. Topik apa itu? Apa tuh? Mengenai roh-roh yang terpenjara. Yang diambil dari 1 Petrus 3 ayat 19 sampai ayat 20. Matthew akan baca. Ya, Matthew baca. 1 Petrus 3 ayat 19 dan 20. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan baterainya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Ya, siapa roh-roh yang di penjara itu? Ada 3 pandangan besar. Sebenarnya mungkin ada lebih dari 3, bisa sampai 10. Ya, jadi banyak sekali pandangannya. Tapi hari ini kita ngambil 3 pandangan besar di seri ini tentang siapakah roh-roh yang terpenjara itu. Hari ini kita akan masuk kepada pandangan yang pertama yang berkata bahwa roh-roh yang terpenjara itu adalah malaikat yang jatuh. Malaikat yang jatuh. Atau malaikat yang berdosa, yang memberontak kepada Tuhan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah roh-roh yang terpenjara itu bicara tentang gambaran figuratif terhadap seseorang yang belum percaya Tuhan, yang melawan Tuhan, yang memberontak kepada Tuhan. Jadi sebuah gambaran mengenai roh yang terpenjara secara rohani. Yang kedua. Ya. Yang ketiga, mereka adalah roh manusia yang sudah meninggal
yang memberontak kepada Tuhan waktu zaman Nuh. Ya, ada 3. Hari ini kita bicara mengenai roh-roh yang terpenjara itu adalah malaikat yang jatuh atau roh-roh jahat. Pandangan ini berkata begini. Kata roh jika tidak ada penjelasan setelahnya, maka itu bicara tentang makhluk roh. Manusia bukan makhluk roh. Ya. Bicara tentang makhluk roh. Pasti bukan Roh Kudus. Ya, pasti juga bukan malaikat yang masih setia kepada Tuhan. Ingat, 1/3 malaikat melawan Tuhan. 2/3 malaikat masih setia. Jadi tidak mungkin yang 2/3 malaikat yang setia kepada Tuhan terpenjara, tidak mungkin. Berarti mereka mengatakan bahwa mereka ini adalah malaikat-malaikat yang jatuh. Ya, yang jatuh. Nah, pandangan ini didukung oleh Yudas pasal 1 ayat 6. Ini baca. Yudas pasal 1 ayat 6. Dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Nah, ayat ini dikatakan bahwa malaikat-malaikat yang tidak taat itu terbelenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai kapan? Penghakiman pada hari besar. Ya. Jadi menurut pandangan ini, sebagian dari malaikat itu terpenjara dan nanti sampai kepada penghakiman yang pada hari yang besar itu, malaikat ini akan dilemparkan ke dalam lautan api yang menyala-nyala. Iblis beserta malaikat-malaikatnya yang melawan Tuhan. Nah, apakah semua malaikat terpenjara? Malaikat yang jatuh itu, yang tidak taat itu, atau roh jahat itu, apakah semuanya terpenjara? Kenapa tidak? Karena kita tahu bahwa roh-roh jahat kan masih beraktivitas. Ya, mereka masih, dan di dalam masa Yesus sendiri kita dengar banyak cerita bagaimana mereka bertindak. Ya, dalam ayat-ayat firman Tuhan bagaimana mereka sampai sekarang masih aktif. Oleh karena itu pandangan ini berkata tidak semua malaikat yang tidak taat itu, yang memberontak kepada Tuhan atau roh jahat itu yang dipenjara. Tapi hanya sekelompok tertentu. Nah, pertanyaannya kan begini, kalau begitu apa yang mereka lakukan? Iya, kenapa bisa ada sekelompok malaikat jatuh yang terpenjara? Nah, karena ayat ini dari 1 Petrus 3 ayat 19 sampai 20 bicara tentang zaman Nuh. Maka pandangan ini mengacu kepada Kejadian 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Mama akan baca. Kejadian 6 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Kejadian 6 ayat 1 sampai dengan yang keempat. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ya, jadi pandangan ini mengacu kepada Kejadian 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat, yang mengatakan bahwa anak-anak Allah mengambil istri anak-anak manusia, menghampiri anak-anak manusia sehingga melahirkan anak-anak kenamaan atau orang-orang kenamaan. Nah, jadi istilah anak-anak Allah di sini itu mengacu kepada malaikat yang jatuh tadi. Menurut pandangan ini, ya. Jadi anak-anak Allah ini adalah malaikat. Memang data di Alkitab
anak-anak Allah sering kali menuju kepada malaikat, ya, tapi tidak selalu. Ya, tidak selalu anak-anak Allah mengacu kepada malaikat, tetapi sering mengacu kepada malaikat. Misalnya kita disebut sebagai, apakah kita malaikat? Orang yang dibenarkan oleh darah Yesus, ya, oleh kematian dan kebangkitan Yesus, sehingga kita orang yang dibenarkan. Kita bukan malaikat, kita bukan makhluk roh seperti malaikat. Tapi pandangan ini berkata bahwa itu malaikat. Karena mereka mengawini, menghampiri anak-anak manusia, maka mereka disebut malaikat yang jatuh, bukan malaikat yang benar. Gitu. Mereka mengambil istri, mengawini. Loh Pak, Ya. ini aku baca di Matius 22, tepatnya ayat 30, katanya seperti ini. Ya. Karena pada waktu kebangkitan, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Jadi maksud kamu malaikat tidak kawin? Iya. Iya, memang ayat itu dengan jelas mengatakan bahwa malaikat tidak kawin. Ya, mereka tidak kawin dan tidak mengawini. Ya, tetapi pandangan ini berkata karena mereka malaikat yang udah jatuh, malaikat yang tidak taat, maka bisa jadi mereka menghampiri anak-anak manusia sehingga melahirkan anak-anak kenamaan. Tetapi memang tantangannya adalah satu ayat tadi yang mengatakan bahwa malaikat tidak kawin mengawini. Iya. Dan juga ada pertanyaan juga, mereka dikatakan mengambil istri. Iya, mengambil istri. Bukan sekedar mengawini, bukan sekedar hubungan seksual, tetapi mengambil istri. Iya, seperti berumah tangga gitu kan? Seperti berumah tangga, suami dan istri. Iya. Nah, ini menjadi pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh kelompok pandangan yang berkata bahwa roh-roh yang terpenjara itu adalah malaikat yang tidak taat. Nah, kalau istilah anak-anak Allah di sini sepertinya tidak pas kalau disebut sebagai malaikat yang jatuh tadi. Jadi siapa dong? Ya, oleh karena itu saudara, ini pembicaranya makin menarik nih. Sabar ya. Masih penasaran. Sabar ya. Karena kita akan masuk kepada pandangan selanjutnya, pandangan yang kedua dan pandangan yang ketiga mengenai siapakah roh-roh yang terpenjara ini. Oleh karena itu pastikan saudara, teman-teman semua untuk like, subscribe, dan share renungan keluarga kami, sehingga makin banyak orang punya kesempatan terakses juga untuk mendengarkannya dan terberkati, sehingga renungan keluarga kami bisa memberkati banyak orang. Mau ya? Pasti mau ya. Oleh karena itu saya simpulkan mengenai pandangan ini bahwa mengenai roh-roh yang terpenjara itu menurut salah satu pandangan ini adalah malaikat yang jatuh. Tidak semua roh jahat atau malaikat yang jatuh terpenjara, tapi sebagian. Kenapa mereka dipenjarakan? Karena melakukan sebuah tindakan yang luar biasa di mana mereka mengawini anak-anak manusia. Sehingga Tuhan segera menghentikan mereka, lalu memenjarakan mereka supaya tidak makin meluas. Ya, sehingga mereka dipenjara. Jadi ini pandangan dari yang pertama dengan beberapa catatan yang kita berikan tadi. Dan biarlah saudara diberkati dengan renungan ini. Jangan lupa untuk menyaksikan renungan keluarga kami selanjutnya di seri yang kedua, siapakah itu roh-roh yang terpenjara. Tuhan Yesus memberkati kita. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas
Allah, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu menakjubkan, mempesona kami. Kasih-Mu luar biasa atas hidup kami. Bapa, kami memberkati pemerintah kami. Puji Tuhan, sudah 1.000 orang lebih sudah disembuhkan oleh dari COVID-19. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau terus menjamah, Engkau pakai pemerintah kami, Engkau pakai para dokter, Engkau pakai semua gugus tugas yang bekerja di garis depan. Tuhan, pakai mereka, berkati mereka dengan perlindungan Tuhan, sehingga mereka tetap sehat, mereka tetap bisa melakukan aktivitas mereka dengan baik. Kami berdoa buat seluruh warga masyarakat kami semuanya, supaya kami di rumah saja, sehingga kami mengambil andil untuk mempercepat selesainya wabah virus corona ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau mengambil bagian untuk supaya virus ini segera berakhir. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, kami memberkati bangsa dan negara kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin.